Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Siswasmi SPD, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 2 Sukolilo yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya hormati pula. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan IT ini dalam rangka diseminasi budaya positif tanpa ada arahan suatu apapun. Dan keempat, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di hari kemudian nanti. Dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin. Selanjutnya, sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, pemaparan materi diseminasi budaya positif. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara yang pertama, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tias. Kepada Ibu Tias kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Sri Sulasmi SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan Allah dalam situasi dan kondisi yang sangat bagus dan sangat kondusif, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk
merajut asa, merajut kehidupan masa depan untuk siswa-siswa kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di hari pembalasan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir di ruangan ini dalam rangka desiminasi guru penggerak yang akan dibawakan nanti oleh calon guru penggerak Bapak Jajan Sandi Swendro SPD. Dalam desiminasi nanti kita akan diberikan materi oleh Bapak Jajan, kemudian akan disampaikan kembali informasi-informasi dari Pak Jajan, kemudian dari materi budaya positif dan dari perilaku positif nanti semoga akan menumbuhkan jiwa inspirasi dan jiwa motivasi dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Jajan nanti. Di awal saya sampaikan bahwa semoga nanti hasilnya akan memberikan asa yang bagus, asa yang positif. Karena apa? Materi ini nanti juga isinya penuh dengan motivasi-motivasi yang walaupun tidak kurikulum merdeka, kita sudah dari awal mengajar di sini pasti menanamkan jiwa yang bagus, jiwa yang kompak, jiwa yang disiplin, jiwa yang integritas kita kepada sekolahan, dan jiwa kerjasama yang semoga nanti ada imbas kepada siswa kita untuk berperilaku bagus, berperilaku baik, bahkan berperilaku istimewa melebihi baik, walaupun kita tercatat sebagai sekolah di pinggiran. Tapi karena fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, karena kekompakan dari Bapak Ibu Guru di sini, tidak bisa menghilangkan kemungkinan, bahkan sangat mungkin sekali sekolahan nanti menjadi sekolahan yang besar. Karena apa? Karena dididik oleh guru-guru yang berkepribadian bagus, guru-guru yang kompak, guru-guru yang bertanggung jawab, mengimbas kepada siswa. Mari nanti setelah desiminasi ini tadi menginspirasi kita dalam setiap momen-momen belajar di kelas kita, walaupun kita sudah mengisinya dengan nasihat dan perilaku yang baik, kita tingkatkan bentuk-bentuk anjuran, bentuk-bentuk promosi kepada siswaku berperilaku baik. Dan kita yakinkan apa yang kita tanamkan pada siswa, dan siswa pun juga akan menanamkan kepada sekolahan bahwa yang akan kita tanam nanti akan kita tunai, akan kita tuai, akan kita panen, walaupun panennya tidak saat ini. Jadi nanti tolong sampaikan di momen-momen pembelajaran di kelas, mari tanam kebaikan, mari latih kebaikan, mari latih bentuk tanggung jawab. Sekolahan kita yang berat adalah dalam hal kebersihan, dan kita yakini kebersihan ini adalah bagian dari iman. Dan Bapak Ibu Guru, maaf, mari kita bertanggung jawab menyampaikan kepada siswa bahwa kebersihan itu adalah bagian dari kehidupan kita yang akan kita bawa, yang akan kita tunai pahalanya di akhirat. Sekali lagi, kebersihan
kejadian di sekolahan kita itu sangat memprihatinkan. Saya mohon untuk Bapak Ibu tidak jenuh-jenuh, tidak bosan-bosannya mengajak kepada budaya baik, budaya positif, berperilaku dan berakhlak baik pada setiap kehidupan. Ini tadi yang saya sampaikan, semoga kita menjadi uswah, menjadi contoh dari siswa-siswa kita untuk berperilaku baik. Demikian dari saya, semoga dan saya yakin ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik yang menyiapkan generasi muda kita. Wallahu alam, kita tidak tahu nasib siswa-siswa kita. Mungkin ada yang menjadi tokoh-tokoh negara, menjadi ujung tombak pembaharuan pembangunan di Indonesia. Bahkan kita tidak menyangka bahwa itu dari SMP Negeri 2 Sukolilo yang kita siapkan mulai sekarang menjadi siswa yang berakhlak mulia. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan atau arahan dari Ibu Sri Sulasmi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi diskriminasi budaya positif oleh Bapak Jajan Sandi Sulindra SPD. Kepajunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Sri Sulasmi SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya yang hadir di tempat ini, serta ada mahasiswa yang berbahagia. Yang pertama, syukur alhamdulillah, tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan bagi kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa ada suatu hal apapun. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang pertama, mohon izin Bapak Ibu Guru, saya berdiri di depan panjenengan semuanya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi sekedar sharing atau berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan di dalam program pendidikan guru penggerak. Kegiatan ini sebetulnya merupakan bagian dari aksi nyata dari kegiatan pendidikan guru penggerak, karena kemarin sudah menyelesaikan modul 1, sehingga untuk melanjutkan ke modul berikutnya diwajibkan mengadakan kegiatan aksi nyata semacam ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sebagai tugas aksi nyata saja, tapi nanti ke depan memang ilmu yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak betul-betul bisa kita aplikasikan di sekolah tercinta kita ini. Karena saya yakin Bapak Ibu semuanya ingin sekolah kita ke depan semakin baik, semakin berkualitas dari segi karakter anak didiknya terutama, baru nanti menyusul ke akademisnya. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Apa itu budaya positif? Mungkin kita pernah mendengar istilah itu. Kira-kira Bapak Ibu apa yang bisa dengan sampaikan terkait budaya positif? Silakan, barangkali ada yang mau berpendapat. Ini sebagai pertanyaan pemantik. S3.
senyum, salam sapa, sopan santun, sopan santun. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Bapak Ibu terkait budaya positif itu apa? Kebiasaan. Oke, semuanya bagus ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi yang namanya budaya itu kan kebiasaan yang sudah dilakukan sehari-hari dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Itu dinamakan budaya positif. Next. Nah, di sini perhatikan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Tentunya nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama, nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, ketika kita mengharapkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, belajarnya juga aman, nyaman, dan menyenangkan, maka kita harus menciptakan budaya positif dulu di sekolah, sehingga apa yang kita harapkan lebih jauh itu akan dapat terwujud. Jika budaya positif ini belum kita laksanakan, kita tidak bisa berharap lebih jauh lagi. Lanjut. Ya, dalam konsep ini budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol dulu. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di situ ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang membedakan dengan pembelajaran sebelum ini. Lanjut. Yang kedua, disiplin positif. Ya, disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini melalui disiplin positif ini, ya, melalui pembiasaan-pembiasaan ini diharapkan siswa ini sikap dan perilakunya ini baik, ya. Jadi tidak hanya menjadi siswa yang cerdas secara kognitif, tapi sikapnya juga baik. Karena sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi jangan sampai ketika mengajar kita, Bapak Ibu semuanya, kita tidak memperhatikan masalah sikap anak. Ya, sebisa mungkin ketika kita mengajar, ya selalu kita sampaikan yang pertama terkait kebersihan kelas, sopan santun, dan lain sebagainya. Ini penting. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi manusia dalam hal ini siswa ini juga mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Next. Nah, kebutuhan dasar apa saja yang dibutuhkan oleh manusia atau siswa? Yang pertama, bertahan hidup, yang terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa itu juga punya kebutuhan untuk bisa diterima, dipedulikan, dan berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, dan dibina. Jadi anak ini juga ingin dibina, Bapak Ibu. Jangan ketika ada masalah anak, misalkan anak datang terlambat, ya kita langsung marah-marah. Kamu terlambat terus, lari 5 kali ke lapangan. Mungkin kita sekali-kali perlu mendengar, kenapa kok anak ini terlambat. Nanti ada di bagian restitusi. Kemudian yang ketiga, kebebasan.
mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Anak-anak juga butuh ini Bapak Ibu. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Jadi manusia atau anak-anak melakukan sesuatu di sekolah khususnya. Ini ada beberapa hal yang membuat dia melakukan itu. Yang pertama karena hukuman. Yang dimaksud hukuman apa? Mungkin anak-anak melakukan itu karena dia takut diberi hukuman. Anak tidak terlambat karena takut kalau terlambat nanti disuruh menyeraki pedang misalnya. Atau kalau terlambat nanti anak-anak disuruh bersih dan lain sebagainya. Ini berarti dalam hal ini anak tersebut tertib karena faktor eksternal atau ekstrinsik dari luar, bukan dalam dirinya. Kemudian ciri-ciri atau karakteristik dari hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana. Pusat 10 kali dari hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Ya, hanya yang memberi hukuman yang tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian berupa hubungan fisik atau psikis dari hukuman. Kemudian yang kedua konsekuensi. Untuk hukuman dan konsekuensi kira-kira lebih baik yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi. Nah, ketika konsekuensi itu anak sebetulnya sudah tahu. Ketika saya tidak melakukan apa, saya pasti akan disuruh apa. Ini anak sudah tahu. Tapi lagi-lagi di konsekuensi ini motivasinya tidak dari dalam diri, tapi dari luar. Karena dia tahu kalau dia terlambat, dia harus seperti ini. Kalau dia tidak mengerjakan PR, dia harus seperti ini. Dia tahu konsekuensinya. Ini lebih baik dari hukuman. Tapi yang dilanjutkan nanti kita ke arah solusi. Konsekuensi biasanya terencana, disepakati sesuai peraturan. Anak-anak yang tidak membawa kas kaki misalkan, nanti harus seperti apanya. Anak biasanya sudah tahu konsekuensinya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sama seperti halnya hukuman. Walaupun anak-anak sudah tahu ketika tidak mengerjakan tugas konsekuensinya apa, tapi tetap anak merasa tidak nyaman. Kemudian yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kemudian yang ketiga ini restitusi, ya. Ini juga hal yang baru saya dengar ketika mendapatkan materi di guru mulai. Dan ini yang diharapkan sekarang. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid itu diajak untuk dialog, kemudian diajak untuk menemukan solusinya apa. Misalkan ada anak terlambat, ini tidak terus dimarahi dan diingatkan kalau kamu terlambat konsekuensinya apa? Ustaz Pak, ya wes silakan Ustaz. Nah, tidak seperti itu, tapi diajak berdialog. Kamu gak terlambat kenapa? Nah, kemudian keyakinan apa yang kamu langgar ketika kamu terlambat? Kedisiplinan. Terus kira-kira solusinya seperti apa supaya kamu tidak terlambat lagi? Mungkin tadi karena kasusnya dia bangunnya kesiangan akibat malamnya sering main game. Ditanya, kemudian diajak diskusi, dipancing dia untuk mencari solusinya sendiri. Oh, mungkin nanti saya akan memasang alarm Pak dan tidak tidur terlalu malam. Nah, jadi dari proses restitusi ini diharapkan itu ada dialog antara guru dengan siswa, duduk bersama, ngobrol yang enak dari hati-hati sehingga tidak ada anak yang merasa terhibur. Kemudian di situ juga ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kolaboratif antara siapa? Antara guru dengan murid itu sendiri. Dan ini yang belum saya sendiri mungkin belum saya praktekkan sebelum ini. Ya, tapi ketika sudah mengikuti kegiatan ini, coba saya praktekkan. Kelihatannya enak lebih memanusiakan manusia. Karena tadi prinsipnya manusia kan memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Sehingga saya kira dengan proses restitusi ini saya akan merasa, oh iya ya, kok lebih bisa kelihatannya kita sebagai guru untuk mencari masalah anak. Terlepas dari masalah anak yang mungkin keterlaluan masalahnya, mungkin nanti bisa lain lagi. Tapi tidak ada salahnya untuk restitusi ini dicoba. Sampai di sini mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Guru biar ada interaksi. Karena ini kan kita
menggunakan pendekatan androgogi, lebih ke diskusi. Ya, tidak monoton saya yang memutus pondok. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan, monggo, saya persilakan. Kita diskusinya terkait di sekolah kita saja, yang real. Monggo Pak Ji. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk feedback ataupun apa yang tadi disampaikan di awal. Coba Mas kirim tolong ke satu yang pertama. Judulnya. Ini saya dari baca tadi pagi itu ditanya. Kenapa tanyanya kok sama saya ini? Di judul jelas di situ diseminasi. Kalau saya lihat di kamus itu diseminasi itu sendiri sudah artinya sudah menyebarkan. Jadi kalau diseminasi menyebarkan, nanti diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini saya tidak menyalahkan atau membenarkan, tapi mencoba mengulas apa yang judulnya dari Bu Lasmi itu tanya ke saya terpaksa buat kamus untuk tahu, karena memang ini istilah yang baru ya Pak Jajan. Dari sekolah ini untuk CPP, kemudian ada kata yang baru bagi beberapa orang yang jelas itu merupakan hal yang perlu diterangkan secara etimologinya. Yang kedua, bagian terakhir. Nah, ini motivasi perilaku manusia yang di dalamnya ketika kita mengisi PMM itu seringkali tumpang tindih antara pertanyaan yang ditanyakan, kemudian jawabannya apa, sehingga ketika masuk di refleksi, maka di situ ada 6 ataupun 9 itu ya pertanyaan, kemudian saling tumpang tindih, dan saya coba dengan Budi Aman itu tadi sedikit lebih detail, ternyata ketemu di bagian yang lain. Di dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan inilah timbul masalah. Masalahnya apa? Ketika saya tanya, masalahnya biar menjadi rapi, itu bukan masalah, tapi justru proses menciptakan kondisi inilah yang nantinya arah atau ranahnya adalah menuju ke pembelajaran diferensiasi yang notabene anak-anak itu punya sesuatu yang unik masing-masing dengan kondisi emosi yang berbeda. Nah, kalau kita tanya saja, hanya bertanya kenapa terlambat, maka tidak akan ada jawaban. Dari tidak ada jawaban itu, kalau kita langsung menghukum, maka yang ada hukuman itu tadi tidak terencana, tidak pernah terkonsep di otak itu apa, ujung-ujung pokoknya gue cekel ember penyirami tanpa tahu aku penyirami itu tujuannya apa. Nah, dialog di sini, di restitusi inilah yang justru krusial sekali bagi saya rasakan ya. Saya pernah sampai saya tawari anak itu mau ikut pelajaran apa di luar dengan restitusi artinya pengganti. Saya tawarkan, kamu senang di dalam kelas apa di luar kelas, ikut pelajaran Pak Dwi atau di luar? Saya di luar saja Pak, bantu tukang ngangkuti pasir. Pernah saya sebut begitu kan? Ya saya berikan kesempatan, karena itu merupakan pilihannya. Karena waktu itu saya hanya punya dua pilihan tanpa pilihan ketiga. Kalau siswa yang cerdas itu akan meminta lagi, apa tidak ada pilihannya ketiga Pak? Mestinya, sayangnya kita tahu kondisi siswa kita itu saat ini atau beberapa tahun kebelakang atau sampai saat ini itu kita tahu dengan rata-rata
memerlukan pemikiran lebih lanjut. Adakah teknik dengan belajar psikologi siswa itu nanti kita bisa memberikan pertanyaan yang sesederhana mungkin. Bahasa yang kita gunakan adalah level SD, bukan level SMP, SMA ataupun bahkan graduate. Karena kalau kita tanyakan yang level tinggi itu tidak bisa, medium masih tidak bisa. Kita levelkan yang paling bawah. Kalau masih tidak bisa, kita baca jawaban sehingga ada dialog yang mengena. Kalau terlambat, ini itu terlambatan. Jawabannya masih bukan jawaban yang kita harapkan langsung pada poin. Anunya kita bantu lagi, karena memang anak sini terkenal dengan bahasa dengan anu dan anu, tapi tidak, dia sendiri ngomong itu tidak sadar bahwa saya itu ngomong supaya dimengerti oleh orang lain. Nah, komunikasi dua arah inilah yang diharapkan. Sudah untuk di kolaboratif, dialog awal belum mencari solusinya. Jadi di awal lebih ke pre-nya dulu Pak Jajang. Kalau menurut kami tidak langsung kita berbahasa Indonesia dengan susunan yang baik dan benar, maka justru itu tidak akan pernah dipahami oleh siswa. Mungkin itu saja. Kalau terlalu banyak saya minta maaf, karena memang apa yang saya pernah alami itu saya sampaikan di forum terhormat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapan dari Pak Dwi. Tepuk tangan dulu ke Pak Dwi. Sangat luar biasa tanggapan dari Pak Dwi. Saya mencoba untuk menjawab tanggapan tadi. Yang pertama terkait dengan judul kegiatan kita, diseminasi menyebarkan. Memang kemarin saya juga membaca Pak, diseminasi artinya ya penularan, penyebaran. Sehingga memang betul tadi dirasa kalimatnya kurang efektif. Tapi karena ini saya jujur saja, saya menyamakan dengan tempat-tempat yang lain Pak, yang juga melakukan hal yang sama. Nah ini nanti mungkin menjadi masukan buat saya sendiri khususnya, untuk nanti saya sampaikan pada rekan-rekan yang lain. Apakah memang seperti ini atau efektifnya seperti apa penggunaan judul dari kegiatan kita pada pagi ini? Itu lagi yang pertama. Kemudian yang kedua terkait restitusi. Restitusi di sini yang saya pahami ketika mengikuti kegiatan ini, yaitu lebih ke untuk memperbaiki kesalahan dari si anak itu Pak. Kalau ketika tadi anak-anak ditanya kok nggak mau jawab, mungkin pengkondisian kita yang kurang baik atau seperti apa? Sebetulnya ketika ada masalah seperti itu, kita dengan anak itu jangan berdiri di tempat itu Pak. Kita ajak ke ruangan mana, duduk satu-satu. Nanti kita ajak ngomong dari tiga. Nanti di segi restitusi ada Pak, termasuk pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita sampaikan ke anak, sehingga anak itu nanti bisa menyadari kesalahannya pada akhirnya, dan harapannya bisa bersama-sama menemukan solusi atas kesalahan yang sudah dilakukan Pak. Nanti ada di tiga restitusi, mungkin nanti bisa kita tanggapi lebih lanjut di sana Pak Yu. Karena ini materinya masih banyak, dia lanjut dulu. Nanti di tiga restitusi kita ketemu di sana terkait ini Pak. Kemudian proses kolaboratif di sini tentunya tadi ketika guru itu dengan anak yang bermasalah tadi, kolaborasi juga dimaksud dulu dengan anak tadi Pak. Jadi memang di sini pinter-pinternya dari guru yang bersangkutan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali permasalahan dari siswa tersebut Pak. Jadi memang dibutuhkan keterampilan. Saya sebelum dapat materi tentang ini, mungkin ngertinya nggak mau Pak. Kue ini telah lain, orang peduli Pak. Dia alasannya apa? Kita nggak mendengar. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Kita harus berusaha menjadi pendengar yang baik. Kita berusaha memberikan solusi bersama yang baik. Sehingga anak itu mau berubah atas motivasi dalam dirinya sendiri. Tidak karena dia takut dengan Bapak A, Bapak B, Bapak C dan seterusnya. Mungkin di BK sudah ada materi semacam ini bukan lebih, sehingga dalam menangani anak ini lebih enak komunikasinya gitu. Lanjut dulu Mas. Nah ini posisi kontrol dulu, guru. Nah ini yang penting. Ini juga yang baru saya temukan di pendidikan guru penggerak ini. Jadi
posisi kontrol guru menurut Dale Gosen itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Nah ini mungkin termasuk saya ya ketika sebelum mendapatkan maksudnya. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Nah kira-kira yang diharapkan dari pemerintah sekarang itu posisi kontrol guru itu sebagai apa? Nah, ini nanti kita bahas di sini. Lanjut. Nah ini ada contoh penerapan ketika ada kasus Adi yang terlambat di sekolah. Ketika fungsi kita sebagai penghukum, mungkin kita akan berbicara dengan nada suara tinggi. Adi, dengan mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, kamu terlambat terus. Nah ketika itu fungsi kita sebagai penghukum. Karakteristiknya biasanya seperti itu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah ini ketika fungsi kita sebagai penghukum. Kemudian tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila dulu berbicara seperti itu? Kemungkinan murid akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Kemudian bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena merasa kecewa dengan gurunya tadi untuk pelampiasan. Mungkin sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak guru akan menggunakan kendaraan tersebut dengan paku atau batu atau yang lain. Itu ketika fungsi kita di sekolah sebagai penghukum. Nah, saya juga belajar. Semoga saya bisa belajar dengan benar. Karena pengalaman ada. Ini saya sedikit cerita. Pengalaman ada, mungkin karena anak berlama seperti itu, kita sebagai penghukum, anak-anak mencoret nama-nama kita berjalan. Misalnya, mungkin itu kita tidak sadari efek dari perbuatan kita yang menyakitkan atau menganggap sebagai penghukum tadi. Lanjut dulu mas. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Nah ini agak berbeda dengan yang tadi penghukum. Di sini biasanya karakteristiknya ada suara memelas, harus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Itu benar-benar kecewa. Ini di sini peran guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kelihatannya halus, tapi membuat anak itu merasa bersalah. Gara-gara saya ibu tukangnya kepala sekolah. Justru ini berdampak tidak baik bagi anak. Lalu kelihatannya itu halus sulit itu ngomongnya. Nah ini nanti perasaan murid belajar seperti itu mungkin murid akan merasa bersalah karena meninggalkan ibu, menjadi orang yang gagal karena tidak bisa membahagiakan ibunya tadi. Kemudian ini bisa lebih budaya daripada sikap penghukum tadi. Karena emosinya tertanam, terpendam, tidak secara frontal disampaikan seperti penghukum tadi. Nah ini kadang-kadang bisa menumpahkan amarahnya di lain tempat dan di waktu yang berbeda. Nah ini ketika fungsi kita sebagai pembuat merasa bersalah, murid tertekan. Ya, ini bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Ketika dia tidak bisa menyakiti orang lain, dia akan menyakiti diri sendiri. Ini tanpa kita sadari. Dan mungkin juga saya pernah melakukan seperti itu. Dan mudah-mudahan ke depan nanti perlahan saya hilangkan seperti itu karena ini terbaik. Lanjut. Yang ketiga sebagai teman. Nah ini fungsi sebagai teman biasanya ada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Seolah-olah dengan teman sendiri, walaupun ini guru dengan siswa. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum ringan. Jadi contohnya di sini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Apa terlambat lagi sambil ketawa. Jadi di sini guru dan murid itu seperti teman sendiri. Namun hasil yang didapat mungkin murid akan merasa senang atau akrab dengan guru tersebut. Dan ini beberapa positif, hanya saja di sini negatif, murid jadi tergantung pada guru tersebut. Ini ada di sekolah yang lain. Jadi ada guru yang dekat dengan anak tersebut, sehingga kadang-kadang guru itu seolah-olah menjadi
ada masalah, dia akan mencari guru tersebut untuk mendapat bantuan karena sudah merasa seperti teman sendiri. Tapi biasanya kalau ada anak seperti ini cenderung menyepelekan guru yang lain karena dia merasa sudah punya teman dengan guru tersebut. Nah, ini ketika posisi kita sebagai teman. Kemudian berikutnya, ini yang posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Ini yang termasuk diharapkan nanti ke depannya. Jadi pemantau itu karakteristiknya biasanya ada suara datar, bahasa tubuh formal. Tadi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahukah kamu telah 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi? Paham Pak? Saya harus tinggal di kelas. Jadi di sini guru hanya memonitor. Ketika kamu terlambat itu konsekuensinya apa? Silakan laksanakan. Tanpa harus kamu terlambat terus, tidak usah. Nantinya data biasa tenang, tapi anak tersebut juga akan melaksanakan konsekuensinya yang harus dijalani. Nah, biasanya hasil dari peran kita sebagai pemantau ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini juga saya kira lebih mengajarkan kita bertanggung jawab dengan cara yang baik, dengan cara komunikasi yang baik. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi guru santai saja. Itu kira gas jam 7.15 Pak. Maksudnya saya kira gas jam 7. Telat ya gas. Harus ini dulu Pak minta surat ke guru 3. Oh ya gas, nanti kita panggil di sekitar pulang sekolah, kita harus diskusi. Kenapa saya kok terlambat? Kita diskusi. Iya gas caranya gas, berbeda terlambat. Nah ini kaitannya dengan diskusi lagi. Kemudian yang terakhir, ini adalah sebagai manajer. Ini yang diharapkan selain pemantau tadi. Diharapkan kita sebagai guru punya fungsi peran sebagai manajer, yaitu dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang ketiga dan lain sebagainya. Ketika anak-anak diperlakukan seperti ini, kira-kira perasaannya seperti apa Bapak Ibu? Emosi tidak? Tidak. Mungkin dia merasa kewohan, mungkin nggak semuanya benar. Ya, karena dia diperlakukan secara baik, sesuai kebutuhan tadi. Ini dihargai, bukan manusia tadi. Ini dihargai, empati dan sebagainya. Lanjut. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada tanggapan lagi terkait fungsi kontrol peran guru di dalam sekolah. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu guru terkait fungsi peran guru di sekolah. Ada pertanyaan monggo. Kita diskusi awal ini karena kita kan tidak murid dengan siswa ya, tapi kita lebih ke diskusi. Lalu kalau ada pertanyaan, silakan Pak Karakter. Oke, terima kasih. Oke, saya rasakan dari zaman dahulu dan sekarang memang berbeda jauh sekali. Mungkin zaman dahulu butuh dengan ilmu, tetapi sekarang mungkin butuh dengan kasih sayang. Jadi untuk diseminasi, untuk penyebaran tingkah laku anak memang ya. Kalau saya bandingkan dengan zaman dulu memang jauh. Anak sekarang kalau sudah mungkin dikerasi juga lebih keras. Tetapi kalau nggak dikerasi bagaimana? Untuk zaman sekarang memang sudah terlalu kejadian-kejadian banyak sekali ya. Mungkin dari bapak yang di atas sana atau dinas-dinas yang ada di atas, mungkin biarkan saja kalau anak-anak itu nakal. Apapun anak itu bagaimana, kan zaman sekarang dulu itu tidak boleh mengerasi anak-anak. Kenapa seperti itu? Jangan disamakan dengan zaman dahulu gitu kan.
Nah, apa namanya? Kalau tidak dikerasi, ya mungkin juga ada yang sadar, ada yang tidak. Karena apa? Karena tingkah laku manusia itu berbeda-beda. Makanya kita harus belajar lebih halus lagi sebetulnya itu. Nah, di dalam lebih halus itu bagaimana caranya? Ya kita belajar. Belajarnya yaitu dari psikologi anak itu sendiri harusnya. Dari satu anak ke anak yang lain itu berbeda. Jadi kalau umpamanya contohnya saja ini di dalam kelas kita sendiri mungkin di kelas ABC 8A, B dan C. Kalau umpamanya kita samakan tidak sama semuanya. Contohnya di 8C saja. Tugas yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh anak itu berapa persen? Dari 8A, 8B, 8C. Pasti banyak yang 8C yang kurang. Karena apa? Karena mungkin juga anak-anaknya yang dijadikan satu tingkah lakunya. Ya, pilot yang nakal mungkin juga itu ya. Jadi apa namanya itu harus juga digali lebih lanjut itu. Contohnya saja di sini kalau saya kan ada dari awal ulangan saya 3 kali, kemudian tugas menggambar 3 kali. Sama sekali ada yang tidak menggambar dan tidak ikut pada tugas tes 1, 2, 3. Ini ada sekitar 3 anak. Nah jadi anak itu tidak sama semuanya. Kalau Bapak Ibu mungkin dari SPG mungkin tahu Pak, karena ada punya dia beda dulu. Kalau SMA kan nggak ada. Jadi itu. Jadi untuk mendalami anak itu memang susah Pak. Untuk mendalami anak satu persatu. Tetapi kita perlu berjauh-jauh gitu saja sekarang. Itu jadi apa namanya kita perlu pendalaman sendiri kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof, luar biasa untuk Pak Karyaton. Poin yang saya tangkap yang pertama mungkin kenapa kok anak bermasalah di sekolah, betul yang sampai Pak Karyaton, kebutuhan untuk kasih sayang. Mungkin di luar mereka kurang atau seperti apa sehingga anak tersebut menjadi pribadi yang kurang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua apa tadi Pak? Psikologi siswa. Ya. Ya terkait tadi ya anak-anak yang mengerjakan tugas dari sekian siswa hanya sekian persen yang mengumpulkan. Di sini kalau boleh saya berpendapat, jadi di sini budaya positif itu tidak ada diterapkan di sekolah Pak. Di rumah juga sama. Ketika di rumah kok tidak diterapkan budaya yang positif, orang tuanya tidak membiasakan hal-hal yang baik dan sebagainya, ini juga akan berdampak pada anak tersebut. Karena yang namanya pendidikan atau pendidik anak ini harus ada sinergi, baik dari sekolah, keluarga maupun masyarakat. Jadi saya kira seperti itu Pak. Kenapa kok tadi contohnya anak-anak di kelas 8C banyak yang tidak mengumpulkan tugas? Mungkin karena background latar belakang anak memang berbeda. Ada yang orang tuanya selalu memperhatikan anaknya, sudah istilahnya budaya positif di situ sudah berjalan dengan baik. Ada yang mungkin anak tersebut tinggalnya saja dengan pernikahan dengan orang tuanya, itu otomatis budaya positif itu belum tetap biasa di anak tersebut. Itu lagi sementara kita lanjut ke video. Maka ini nanti bisa dicermati Bapak Ibu, ada video terkait dengan 5 peran kontrol guru-guru di sekolahan. Nah dengan perlakuannya ke siswa seperti apa? Mungkin nanti bisa diamati dan ditanggapi. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus melakukan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan ingkar dendam. Ini yang kedua Bapak Ibu, yang peran kita sebagai pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu pada kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang dipaksakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal. Yang seru ini agak ngomong sedikit, dokter apa nih? 10 menit ini nanti tinggal konstitusi selesai. Absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang saya harapkan Bapak Ibu, posisi 4 dan kelima. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk memantau murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa Kalau dan ekspresi sebagai pemantau ketika memberikan konsekuensi harus ditunggui Bapak Ibu. Misalnya pulang sekolah kalian harus apa ya ditunggui, kalau ditunggui ya kabur. Memang kita harus ngalahin. Ini yang paling ideal Bapak Ibu yang diharapkan sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid,
yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, nah itu tadi Bapak Ibu ya terkait video peran kontrol kita sebagai guru yang diharapkan juga seperti apa. Sebelum mungkin ada tanggapan, saya yakin pasti ada tanggapan dari Bapak Ibu guru terkait video tadi, mungkin ada yang kurang sependapat dan lain sebagainya. Saya lanjutkan dulu ke materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi selain fungsi kita sebagai manajer yang diharapkan, kita juga harus memahami yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan disiplin positif, memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus diajukan Pak Dwi berkaitan dengan tanggapan tadi. Jadi kita mengajukan pertanyaan karena itu seperti apa ini harus kita tahu. Lanjut Mas. Nah terkait dengan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita menyampaikan ke anak bahwa berbuat salah itu manusiawi. Kamu melakukan kesalahan itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah kok melanggar ketika menghadapi suatu acara, misalkan. Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi di sini Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu benar merasa begini dan lain sebagainya. Jadi tahapan pertama kita stabilkan anak itu dulu. Jangan terus kita, kamu itu terlambat terus. Mau jadi apa kamu? Misalkan seperti itu. Ini tidak diharapkan di posisi kita sebagai manajer dan tahapan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita ingin memvalidasi tindakan anak tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu. Misalkan di suatu kelas ada anak yang mencontek temannya ketika ulangan, sehingga anak itu misoi anak tadi yang nirut. Nah, dia kan punya alasan kenapa dia misoi, ternyata pekerjaannya ditiru. Nah, dan lain sebagainya. Jadi kita mau memvalidasi tindakan yang salah itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Ini validasi tindakan salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Tidak boleh terlambat, tidak misalkan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Disiplinan misalkan. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang itu menurut kamu? Di anak-anak datang tidak ada yang terlambat Pak, misalkan seperti itu. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Orang yang disiplin, menghargai waktu dan lain sebagainya. Tergantung permasalahannya seperti apa. Nah di sini ada ilustrasi pelaksanaan segitiga restitusi yang video Mas, nanti bisa diamati. Ini coba ada anak yang mencontek ketika ulangan. Tidak seketika anak itu disemprot di situ ya, tapi dengan waktu dipanggil, kemudian diajak dialog menggunakan tahapan segitiga restitusi tadi. Kalau saja. Alhamdulillah. Jadi kamu tahu tidak kenapa Bapak masuk ke sini? Maaf, tidak tahu Pak. Bapak tadi melihat saat ulangan kamu mencontek atau melihat jawaban ulangan. Betul atau tidak? Betul Pak. Menurut kamu mencontek itu perbuatan yang baik? Tidak baik Pak. Baik, jadi setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan terpenting kita mau belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Muji? Setuju Pak. Mari kita cari solusinya bersama. Iya Pak. Baiklah, kamu mencontek jawaban teman kamu saat ulangan. Bapak yakin pasti ada alasannya. Kenapa kamu mencontek? Karena tadi malam saya tidak belajar Pak, sehingga saya kesulitan dalam mengerjakan ulangan. Oh gitu. Baiklah, kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati? Kalau mencontek itu sesuai keyakinan kelas kita apa tidak? Tidak Pak. Baik, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kejujuran Pak. Baik, menurut kamu jujur itu
Penting apa pelajaran pertama? Sangat penting Pak, karena kita harus sebagai orang Kristen, orang lagi. Terpuji. Sekarang menurut kamu, apa yang perlu kamu lakukan supaya kami tidak menjadi lagi kesalahan? Belajar berpikir lagi dan mengerjakan ulangan dengan maksimal Pak. Baik, Misi. Bagus. Kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu tidak belajar. Saya yakin kamu akan menjadi anak yang berprestasi nanti. Silakan sekarang kamu bisa kembali ke rumah. Terima kasih Pak. Itu tadi Bapak Ibu harus sedikit praktek segitiga restitusi ketika menghadapi masalah anak yang mencontek ketika sedang ulangan. Nah, mungkin juga bisa diterapkan ke permasalahan yang lain. Sebelum saya tutup, karena materinya sudah saya sampaikan semuanya, mungkin ada satu tanggapan lagi dari Bapak Ibu terkait video maupun apa yang tadi saya tampilkan di depan maupun sebelum ditutup. Kamu Mbak. Terima kasih Pak Jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengamati dan melihat bersama apa yang telah disampaikan tadi, bahkan sudah diberikan contoh video penanganan, kami semua, terutama saya, bisa meraba kesalahan saya selama ini. Namun demikian Pak Jajan, kalau kita tinjau dari awalnya, sebenarnya semua itu tidak perlu terjadi. Manakala anak itu punya kesadaran diri tentang hal-hal yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan. Kalau anak yang punya kesadaran diri baik, seperti anak-anak kita juga banyak yang punya kesadaran diri baik, sehingga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang cenderung melanggar tata tertib. Sedangkan untuk anak yang tidak punya kesadaran diri yang baik, mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya mereka juga tidak paham. Tindakan itu adalah tindakan yang salah. Oleh karena itu, menurut hemat saya, supaya itu nanti tidak muncul lagi anak-anak yang cenderung berperilaku yang tidak baik, kita perlu memberi pemahaman. Kalau ini pendapat pribadi saya, segi kerohaniannya Pak, segi kerohanian anak tersebut. Saya yakin di sini adalah tidak hanya anak muslim, ada yang non muslim. Maka kita perlu memberikan intensitas kerohanian. Kalau anak muslim, marilah kita perbanyak lagi, tingkatkan lagi kegiatan-kegiatan kerohanian yang berkaitan dengan agamanya masing-masing. Saya yakin kalau mereka berpegang teguh sudah sadar tentang nilai-nilai agamanya, mereka tidak akan punya kecenderungan untuk keluar koridor dari nilai-nilai yang ada di norma agama. Kemudian kalau kita ambil hikmah, ini semua juga ada hikmah bagi kita. Kalau kita mau menyadari ini juga salah kita juga sebagai guru, dan juga salah orang tuanya yang ada di rumah. Sebenarnya anak tidak salah sebenarnya. Yang salah adalah guru dan orang tua yang ada di rumah. Kenapa? Terutama kita di semua saja. Kenapa guru itu merasa harus bersalah? Karena selama ini kalau kita mau jujur Pak Jajan, saya juga harus jujur, selama ini saya juga tidak melakukannya. Apa itu? Karena kita tidak tahu riwayat anak ini.
tidak tahu riwayat yang ada di diri masing-masing siswa, si A sampai si Z. Ya, kalau kita itu tahu riwayat siswa, baik itu riwayat yang ada di keluarganya, di sekolahnya, kemudian di komunitas bermainnya, kita tahu persis. Maka sekali ada pelanggaran, si A melanggar, kita bukan buku riwayatnya, kita akan tahu bagaimana menanganinya. Oh, karena di riwayat buku riwayatnya seperti ini, maka anak ini mengalami hal seperti ini. Kita harus melakukan tindakan seperti ini. Kelemahan kita selama ini adalah kita tidak mengetahui riwayat siswa tersebut. Kalau kita punya buku riwayat yang merekam apa-apa saja yang ada di diri siswa itu, mulai dari awal. Misalnya seperti sekarang ini Pak Jajan ya, maaf ini, seperti tahun baru ajaran ini nanti kalau kita mau kerja keras sedikit, anak kelas 7 yang baru nanti kita minta untuk menuliskan semua riwayat hidupnya, tapi dengan satu syarat, mereka terjamin kerahasiaannya, supaya mereka benar-benar mau menuangkan apa saja yang menjadi permasalahan dia. Bahkan pribadi dia kalau bisa rahasia pribadi dituliskan di situ sehingga gurunya tahu. Maka perlu sekali, dimana saya ini perlu sekali satu, yaitu kita membuat buku riwayat siswa. Setiap siswa punya buku riwayat yang merekam setiap tindakan-tindakan dia. Bahkan kalau bisa, guru nanti bisa membuat image anak ini kalau ada masalah sedikit langsung berkomunikasi. Misalnya Pak Jajan, saya mau komunikasi, konsultasi ini saya masalah seperti ini. Nah ini kesempatan kita untuk merekamnya dalam buku riwayat itu, sehingga kita akan tahu secara dini, oh anak ini ada masalah seperti ini, sehingga besok tidak akan terjadi permasalahan yang lebih besar. Kemudian saya mohon nanti di sekolah kita, mohon untuk Pak Jajan selaku kurikulum, kebetulan kurikulum untuk kerohanian Pak. Kerohanian mohon untuk bisa ditambah, diintensitaskan terus kegiatan-kegiatan kerohanian. Bahkan kalau saya sudah pernah sharing untuk agama, lebih ditekankan anak untuk bisa mempelajari apa-apa yang menjadi kewajibannya baik di masyarakat atau di sekolah, seperti misalnya maaf untuk agama Islam adalah membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Demikian apa yang sudah saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak atas tanggapan yang luar biasa ada. Kemudian yang memang seperti itu Pak. Yang pertama terkait dengan motivasi anak Pak. Ini yang saya tangkap. Memang untuk menyelesaikan permasalahan anak melalui restitusi tadi, memang yang diharapkan itu muncul kesadaran anak Pak. Jadi ini tidak mudah memang memunculkan motivasi intrinsik atau dalam diri siswa itu sendiri memang tidak mudah. Ini juga perlu kesadaran dari siswa itu. Kemudian supaya siswa itu bisa baik di sekolah, ini tidak cukup budaya positif di sekolah Pak. Memang di rumahnya juga harus positif juga. Makanya kadang-kadang memang kita juga betul tadi riwayat anak itu latar belakang anak itu seperti apa, anak tersebut seperti ini. Dan juga kita harus menyadari kalau latar belakangnya ternyata kurang mendukung untuk anak itu bisa bersikap yang baik. Karena lagi-lagi di sekolah itu kan intensitasnya hanya berapa jam, sedangkan yang lain di luar rumah, di luar sekolah. Kalau hanya mengandalkan di sekolah tentunya tidak bisa. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan atau kerohanian untuk memperbaiki sikap siswa, saya kira juga sependapat karena memang yang namanya pendekatan agama itu pasti kan mengajarkan yang baik-baik, sehingga diharapkan anak punya kesadaran bahwa kamu berbuat seperti ini tidak sesuai dengan ajaran agamamu dan lain sebagainya. Nah ini mudah-mudahan nanti depan kita selalu bisa berinovasi sehingga bisa membentuk karakter anak yang religius terutama dan berakhlak mulia. Amin, gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, karena keterbatasan waktu, gak enak juga kalau nanti
saya buka sesi pertanyaan lagi, mengingat waktunya sudah melebihi waktu yang sudah saya tentukan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semua dan atensinya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi sedikit tidak hanya sekedar materi, tapi betul-betul bisa kita terapkan untuk kebaikan anak didik kita semuanya. Dan semoga ke depan sekolah kita semakin baik dari segi sikap anak maupun prestasi akademis yang lain. Saya kira cukup dari saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari pemaparan dari Bapak Sekjen kami, mudah-mudahan bisa membuat kita